Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan deras dari malam sampai subuh, atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah hingga ke Masjid Jami Al-Falah ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah hingga sampai ke masjid ini akan menjadi satu catatan amal soleh buat kita semua. Bagaimana sabda Nabi bahwa orang yang berangkat dari rumah ke masjid, langkah pertama itu akan diampuni dosanya, langkah kedua akan diangkat derajatnya. Dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya yang dengan hati ikhlas membantu perjuangan beliau, berkorban dengan harta dan jiwanya sehingga Islam sampai kepada kita, dan kita selaku umatnya yang selalu berusaha untuk istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, insya Allah nanti di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hujan deras hingga Ustadz yang biasa ngisi nggak bisa hadir gitu. Kebetulan saya juga tadi sakit perut, udah mules-mules gitu Pak Gunawan. Dikasih nggak bisa di ini. Lihatnya jadi cocok nih kacamatanya. Suruh ngisi jadi bingung ngisi apa gitu kan. Tapi nggak apa-apa deh. Sambil nunggu bubur kacang hijau dari Pak Husen ya. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Makanya kita diperintahkan untuk memelihara diri kita jangan sampai kita masuk neraka. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka uiddat lil kafirin yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Orang-orang kafir adalah orang yang hatinya tertutup, belum mau menerima Allah sebagai Tuhannya dan para nabi sebagai utusan dan rasulnya. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, umatnya nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul dan utusannya. Hingga ketika Nabi Nuh menyeru gitu kan, umatnya untuk menyembah Allah, banyak sekali umatnya yang tidak mau menyembahnya, bahkan anaknya sendiri kadang nggak mau mengakuinya. Nah, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kalau ada umatnya yang hatinya tertutup, nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasulnya, kemudian dia mati, maka matinya dalam keadaan kafir,
Nah, orang kafir yang seperti ini, maka kata Allah tempatnya adalah di neraka. Begitu juga di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau umatnya nggak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Ibrahim sebagai Rasulnya, bahkan mengakui Raja Namrud sebagai Tuhannya, kemudian dia mati, bahkan ayahnya Nabi Ibrahim juga nggak beriman, maka matinya dalam keadaan kafir. Nah, mati seperti ini tempatnya adalah neraka. Begitu di zaman pun Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada umatnya yang sudah diseru oleh Nabi Musa, sembahlah Allah, saya ini adalah Rasulnya, tapi nggak mau beriman, nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasulnya, tapi mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, maka matinya mati dalam keadaan kafir. Nah, mati dalam keadaan kafir ini tempatnya adalah uiddat lil kafirin. Berarti matinya dalam keadaan kafir, tempatnya adalah neraka. Nah, sama zaman Nabi Isa. Nabi Isa pun menyeru, wahai umatku, sembahlah Allah. Tapi nggak mau menyembah Allah. Bahkan mengakui Isa bukan sebagai utusannya, tapi sebagai Tuhan. Orang yang di zaman Nabi Isa alaihissalam tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Isa sebagai Rasulnya, mati berarti dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Nah, sekarang zaman akhir zaman, datang Nabi Muhammad. Siapapun manusianya, baik secara langsung mendengar lewat Nabi, lewat sahabatnya, lewat tabiin, tabiina, atau lewat media sekarang, internet, mendengar nama Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi dia nggak mengakuinya, nggak mengakui Allah sebagai Tuhannya, nggak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, mati, maka mati dalam keadaan kafir, tempatnya adalah neraka. Bahkan Allah nanti di akhirat itu akan mengumpulkan semuanya, orang kafir dan orang munafik itu di neraka jahanam. Itulah makanya kita diperintahkan jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, maka kita harus jaga diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, jangan sampai keluar dalam agama Islam, apalagi sampai mati dalam keadaan kafir. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita masih beriman kepada Allah, mengakui Muhammad sebagai Rasulnya, maka di akhirat nanti tempatnya adalah di jannah. Tempatnya adalah di jannah, di surganya Allah. Sebesar apapun dosanya, kalau kita masih punya iman kepada Allah, kepada Rasulnya, insya Allah dosa itu akan diampuni. Makanya kita perlu banyak beristighfar, perlu banyak minta ampun kepada Allah karena kita tempatnya salah dan dosa. Nah, begitupun Allah menciptakan surga. Surga ini Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang nggak pernah berbuat salah, berbuat dosa. Manusia tadi tepatnya salah dan dosa. Pasti kita setiap saat, setiap detik adalah kesalahan yang pernah kita lakukan, kita lalai. Itulah sebabnya kita diperintahkan setiap kali kita berdosa, segera minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Zaman Nabi Nuh, kalau dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Nuh sebagai Rasulnya, mati berarti dalam keadaan beriman. Dia mau menjalankan syariat Nabi Nuh, maka nanti di akhirat tempatnya di surga. Begitupun zaman Nabi Ibrahim, kalau ada umatnya yang diseru untuk menyembah Allah, menjalankan syariat Nabi Ibrahim, dia mati berarti matinya dalam keadaan beriman, tempatnya di surga. Zaman Nabi Musa, ketika diseru untuk menyembah Allah, mengikuti syariat Nabi Musa, matinya dalam keadaan beriman, tempatnya pun di surga. Zaman Nabi Isa sama, ketika diseru umatnya untuk menyembah Allah dan mengakui Isa sebagai Rasulnya, menjalankan syariat Nabi Isa, matinya dalam keadaan beriman, tempatnya di surga. Sama, kita umatnya Nabi Muhammad yang mengakui Allah sebagai Rasulnya, Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita mati walaupun banyak dosa, maka tempatnya adalah di surga. Itulah sebabnya Allah perintahkan untuk segera ya kita minta ampun. Kenapa diperintahkan segera? Wasyari'u, karena kita nggak tahu kapan ajal itu menjemput. Nah, jangan tunggu sampai nanti udah tua baru bertobat, atau nunggu Ramadan baru minta ampun. Makanya perlu kita jaga sholat kita. Kenapa? Karena sholat yang satu dengan sholat yang lain itu kita sering berbuat dosa. Habis Isya sampai malam adalah kita berbuat hilah, berbuat dosa. Maka di sholat subuh kita beristighfar, minta ampunan sama Allah. Nah, dosa dari Isya sampai subuh dengan kita sholat subuh diampuni. Subuh ke duhur kita pasti juga berbuat salah dan dosa. Di duhur kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dari duhur ke asar kita juga berbuat salah, dosa hilaf. Di asar kita sholat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, Allah ampunin dosanya. Nah, asar ke maghrib ada pun terbesit pasti hilaf kita, maksiat kita. Di isya kita sholat, istighfar, minta ampun, diampunin dosa kita. Nah, untuk itulah mari kita jaga sholat kita, jangan sampai kita lalai, karena sholat inilah sebagai penghapus dosa-dosa kita yang setiap hari kita lakukan, setiap menit kita lakukan, setiap jam kita lakukan. Nah, surga ini sekali lagi Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Waktu lapang duit lagi banyak, kaya. Kalau lapang infak nggak heran, duitnya banyak gitu. Pak Husen kerja di Bulog nih, kacang hijau banyak di gudang gitu kan. Bikin tiap Ahad bubur kacang hijau, wah nggak heran masih kerja gitu. Tapi nanti kalau sudah pensiun dari Bulog gitu kan, ini kan tahun depan Desember pensiun nih Pak Husen nih, saya Oktober, Pak Husen Desember, nggak tahu nih masih ada bubur kacang hijau apa enggak gitu kan. Tapi kalau masih ada, nah ini udah pensiun gitu kan, udah nggak punya gaji gitu kan. Yang tadi gajinya 10 tinggal 1 gitu.
tapi masih dia mau buat bubur kacang hijau. Nah mungkin ya kan, orang yang sempit secara rezeki sama orang yang lapang lagi rezeki, itu pahala infaknya bisa jadi lebih banyakkan orang yang lagi sempit. Orang yang kaya dermawan, wajar dia dermawan, banyak duitnya. Tapi kalau orang miskin yang dermawan, ini lebih istimewa lagi. Mungkin ketika ditimbang gitu kan, infak sedekahnya lebih banyak orang yang miskin yang dermawan dibandingin orang yang kaya dermawan. Sebab infak ini bukan hanya diperintahkan oleh oleh Allah buat orang kaya atau orang miskin, itu semuanya. Yang kaya, yang miskin diperintahkan untuk tetap berinfak. Orang kaya punya duit 1 miliar, infak 1 juta. Kelihatannya gede. Tapi kalau persentasinya berapa? 0, sekian kan gitu. Orang miskin punya duit 10.000, gitu kan? Pak Ponimin duit 10.000 nih di kantong. Tuh. Infakin, berani ngimpakin 50%-nya 5.000 tuh. Gede kan? Nilainya kecil 5.000, tapi secara persentasi lebih besaran Pak Ponimin yang 5.000. 50%. Orang kaya 1 miliar 1 juta, cuma 0, sekian. Makanya kita jangan sampai gara-gara susah nggak mau infak, jangan. Saya dulu ketika narikin kenceleng buat bangun masjid, kan ada teman-teman yang dipandang, wah ini susah nih, jangan dipintain katanya. Ya jangan, saya bilang. Kalau nggak dipintain justru dolim kita. Orang kita mau ngajak masuk surga kok nggak boleh, pintain aja. Walaupun ngasihnya nggak seberapa, karena itulah harta yang sebenarnya buat dia sebagai wasilah untuk masuk surganya Allah. Coba kalau kita masukin yang kaya, kita datangin ketupnya, assalamualaikum Pak Kenceleng buat bangun masjid, ngasih ya, ngobrol dulu tuh. Kalau orang yang kaya ngobrol dulu kita, lamaan, harap biar ngasihnya gede. Orang yang miskin, jangan kasihan, udah datangin aja, walaupun ngasih 5.000, mungkin bisa besar pahalanya dibandingin orang yang kaya. Yang kaya paling gedenya ngasih 500.000, tapi duitnya dia banyak. Yang miskin paling di rumah bisa 50.000 atau 100.000, walaupun ngasih 5.000, tapi secara prosentasi dia lebih banyak. Oh, saya nggak pernah ketika narikin kenceleng masjid, itu rumah yang saya lewatin. Walaupun teman bilang, oh kasihan nih dia nggak punya. Justru kita karena kasihan ya kita datengin, kita mau nolong gitu kan. Ayo nih bangun masjid, biar pahala sejariahnya dia tetap dapat ngalir. Jangan hanya orang-orang yang kaya yang dapat. Nggak pernah saya lewatin itu. Dulu kan semangatnya semangat 45 Pak, narik kencangnya. 20 RT kita tarikin semua. Sekarang 1 RT aja males-males gitu kan. Nariknya males-males sekarang. Saya aja kalau lupa gitu kan, lupa nggak ketarik tuh 1 RT doang atau 3 kalau lupa. Beda dulu, semangatnya semangat 45. Pagi kita narik, sore kita narik, malam juga kita narikin. Sehingga ketarik semua tuh 20 RT. Tapi sekarang coba dari 20 RT berapa yang masuk itu? Bendahara katanya, wah ini ya Pak Gopur, mana Pak Gopur ya kan? Ini banyak yang nggak ketarik kan celing gitu. Karena beranggapan wah masjid udah jadi. Padahal masjid udah jadi, kalau kata Pak Haji Fuad, maintenance-nya lebih besar Pak Haji ya. Pemeliharaannya lebih besar. Kita coba bayar gaji karyawan, dulu kan ada marbot, ada sapam dulu, terus ada bayar imam ya kan, udah berapa, bayar khotib Jumat, bayar guru-guru, belum beli yang lainnya, bayar listrik, bayar air, hampir total sebulan itu sekitar 20 jutaan Pak Gun ya, 20 jutaan operasional masjid kita, 20 jutaan, belum yang santunan anak yatim itu. Nah kalau kita malas untuk ngejemputnya,
Maka nggak nyaman nih kita sholat di sini. Bayar listrik nggak mampu, listriknya dimatiin, Pak. Lambat sehari 2 hari itu dimatiin PLN. Matiinnya nggak perlu PLN datang ke sini, Pak. Tinggal dari kantor aja dipencet, pencet apalah, belum bayar, mati itu. Kemarin Jumat mati, Pak Agus ngebel. Listriknya mati, kenapa? Ternyata belum bayar. Lupa tuh, belum bayar, dimatiin. PLN matiin, nggak perlu datang kemari. Kalau dulu kan datang, debat dulu. Kalau yang galak, bagolok, nggak berani mutus tuh. Iya kan, kalau zaman dulu. Kalau sekarang nggak perlu. Cukup dari kantor aja, kita belum bayar, tinggal mati sendiri. Tinggal kebingungan nih, matinya kenapa gitu. Gitu. Tanya-tanya, oh listriknya belum bayar gitu. Kenapa? Karena kelupaan. Coba kalau nggak punya duit, mati, udah tetap mati. Jumat lagi kan, jamaahnya banyak kalau Jumat. AC-nya mati, gerak semua. Mau ngomong khotibnya nggak kedengeran yang di belakang. Ini. Nah itulah perlu operasionalnya. Makanya kita jangan males-males, Pak, pengurus nih, untuk menjemput gitu. Apalagi nanti kalau udah pada pensiunan semua kan, rezekinya mulai berkurang. Yang tadinya rezeki istri dititipin lewat kita, rezeki anak lewat kita, enggak lagi. Infaknya udah mulai berkurang. Kalau kita males, orang ngandelin datang ke masjid seperti jago karyan, susah. Yang sholat sedikit, nggak pernah penuh. Ngandelin Jumat, nggak ketutup operasional masjid. Pak Roni dulu waktu masih aktif di Astra, kalau dapat bonus nggak segan-segan 5 juta, 7 juta tuh. Waktu kerja di Astra kan, udah nggak kerja tuh, mikir-mikir dulu. Apalagi Pak Lurah tuh Pak Kadio, wah benar-benar. Kita gampang dulu waktu masih aktif teman-teman di Astra, bangun dapat nyari infak lewat di masjid Astra gitu kan. Sekarang udah pada pensiun semua kan, iya. Pak Ali sebentar lagi pensiun gitu kan. Ini hampir pensiun semua. Pak Yatno udah pensiun. Tuh. Mulai kurang ngasihnya. Asam urat gitu. Nah kalau kita males-males gitu kan, ngejemput gitu kan, ini dikhawatirkan di masa datangnya kita nggak tahu ntar 2050 kita masih ada apa enggak kira-kira? 2050 tuh, tinggal Pak Eko ntar jadi pengurus nih. Kalau malas gitu kan, malas buat ngejemputnya, operasionalnya nggak ada. Maka yang paling terberat Pak nanti buat menggunakan depeng adalah operasional masjid. Kalau malas-malas, sekarang yang nyari kan masih yang tua-tua nih yang ngejemput. Dulu ada Pak Tugino semangat Pak. Pak Tugino, ntar kacing, ayo. Sekarang Pak Tugino udah sakit, udah stroke. Udah di kamar aja kan, kalau kita nengok nangis Pak, gitu. Badan gak sih, tapi hatinya rindu ke masjid, nangis tersedih kan niatnya gitu. Kemarin nengokin gitu kan, udah nggak bisa diajak Pak Tugino. Tinggal PRT teringetin naik kenceng yuk ya. Kadang PRT juga suka lupa, capek sibuk keluar gitu, lupa lagi. Ujung-ujungnya di akhir bulan terus ditariknya kan gitu. Ini bentar. Jadi kalau nggak ada regenerasi seperti Mas Eko, lihat yang muda Eko doang kan di sini. Ada lagi. Iya, nanti yang sekali lagi terberatnya adalah operasional masjid. Kita ada usaha afro, tapi belum nutupin buat operasional masjid. Rencana mau buka lagi STIM. Tuh. Nah, Gopur nanya-nanya, bisa nggak katanya di sana dipakai gitu, di samping apro buat pakai aja itu. Bukan tanah RT berapa kali RT kali? RT 3, RT 4 kali. RT 4 ya. Nah, Pak Gopur mau
buka Steam di sono. Itu. Buka aja. Dulu kan diributin tuh mau buat bikin taman katanya waktu kita dirin TPA. Pokoknya mau dibuat taman yang indah gitu kan. Sampai jadi gitu kan, nggak jadi taman-taman yang indah gitu. Nah, makanya kalau ada positif pakai aja gitu. Karena nunggu jadi taman orang udah pada males-males, apalagi udah sekarang paling. Jadi juga kita harus pikirkan untuk operasional masjid kita. Itu sebabnya ya Allah perintahkan kan untuk memungut infak baik dari yang kaya maupun yang miskin gitu. Jadi jangan hanya orang kaya yang kita jemput infaknya. Surga itu bukan hanya milik orang kaya, orang miskin sama. Jadi kalau yang miskin nggak kita datangin ya dolim benar kita. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita nggak datang, alhamdulillah dari masjid nggak datang gitu ya. Itu. Jadi berbahagialah kita ya yang masih diberikan kesempatan walaupun udah pensiun masih mampu ke masjid, masih mampu untuk menginfakkan sebagian rezekinya, masih mampu untuk berkurban gitu. Jadi apapun usaha kita, usahakanlah wasilah untuk masuk surganya Allah kita harus tempuh gitu. Pak Zulkifli pernah kan saya bilang, "Hai Pak Jul, kurban." "Wah, saya nggak ada duit, udah pensiun dari pos giro gitu kan." "Anaknya gimana?" "Tiga-tiganya udah pada kerja." "Minta." Kalau kita pensiun nggak punya duit, anak udah kerja semua, sudah mampu, minta. Biar tahu kebiasaan orang tuanya setiap kurban dia berkurban gitu. Masa malu anaknya kerja semua, tiga minta 3 juta 1 juta entah kurangnya kita nih 500.000 kurban Pak Jul. Wah gitu. Akhirnya dia sendiri mau kurban, gak usah malu Pak. Jadi kalau ada kebiasaan kita berkurban tiap tahun, kita udah pensiun tapi anak rezekinya cukup lebih, ya kita minta aja nggak apa-apa. Kebiasaan kita tiap bulan ada infak buat yatim dan duafa, walaupun kita udah pensiun, anak mampu kita minta aja. Gitu. Jadi jangan sampai karena kita ini hampir pensiun semua gitu kan, lantas berinfaknya jadi males, ya, gitu. Apalagi yang pensiun PNS ya, pensiun masih ada bulanannya. Kalau yang Astra kan nggak ada kan? Ada nggak Astra? Habis ya, pentas. Ya jibot ya, pentas apa masih dapat bulanan? Enggak tuh, enggak. Ini Polri, PNS, BPN tuh yang dapat pentas. Sama Forum nggak dapat kan Forum? Bulanannya nggak dapat kan? Oh iya, tapi pentas, pensiun tuntas, dapatnya gede gitu. Nah, tinggal dimanfaatin lah buat bekal. Bekal apa? Bekal kehidupan setelah kematian kita. Itu. Jadi alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dikaya orang ketika lapang banyak rezekinya